Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danda Saputra dari Universitas Negeri Padang. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqqi wa nudu antikumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahil ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Faya ayyuhal hadirun jama'atan Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berhadir di masjid yang sangat kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat serta umur yang panjang. Lebih dari itu semua, Allah masih tetap memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu tercurahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada zaman sekarang media sosial layaknya pisau bermata dua yang dapat membawa kita pada positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi membantu membangun toleransi untuk saling terkoneksi. Bahkan media sosial juga membantu umat manusia dalam mencari rezeki, dalam membuka pintu rezeki dengan menghasilkan pundi-pundi. Namun tak terlihat, tak lantas dari sedemikian, media sosial juga membahayakan pribadi, instansi dan juga institusi. Pada kesempatan inilah khotib akan menyampaikan khutbah Jumat yang berjudul Etika Berkomunikasi di Media Sosial. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba.
memperluas jaringan teroris dan narkoba, melakukan prostitusi online, penipuan, perdagangan manusia, bahkan menjadi sarana untuk perpecahan sarah. Begitu banyak orang yang menggunakan media sosial namun sudah tak beretika, berbicara semaunya, berargumen sesukanya, menghina, menghujat, mengutuk orang, bahkan melecehkan orang lain tanpa memikirkan perasaan, aturan dan ajaran agama Islam. Sudah terlihat semakin jelas bahwa media sosial kita, bahwa teknologi kita saat ini telah melampaui batas kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari ayat tersebut Allah menyandingkan perintah wattaqullah dan waqulu qaulan sadida. Ini bermakna bahwa orang yang bertakwa kepada Allah harus menjaga lidahnya dengan ucapan yang benar. Perkataan yang benar merupakan perbuatan kebaikan. Lalu, apa yang terjadi di era media sosial saat ini? Etika berkomunikasi makin jauh dari perilaku sehari-hari. Banyak orang yang tidak peduli sampai membahayakan dirinya sendiri. Muncul update status berlebihan, upload foto selfie, upload status pribadi tanpa proteksi privasi. Bahkan media sosial sekarang, media yang sudah berubah fungsi, bukan hanya sebagai tempat komunikasi saja, tapi sudah sebagai tempat untuk meluapkan emosi, cyberbullying, cyberhate and cyberhoax. Cyberhoax, hoax, layaknya fakta yang dikemasi dengan sedemikian rupa. Bahkan orang yang membaca berita tersebut percaya dan terpedaya, lalu diupload di media sosial, diunggah, disebar di jagat maya, lalu timbullah kebohongan, maka muncullah rasa ketakutan. Bahkan orang yang dihujat, orang yang difitnah, hilang, hancur rasa kehormatannya. Pantaslah Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN Jakarta, sebagai duta anti hoax, ia pernah berkata, berita hoax sangat mengerikan. Ia membuat kekhawatiran, menyebar kebencian dan ketakutan, bahkan merusak karakter seseorang karena berisi manipulasi. Sering kita dengar, banyak umat manusia, banyak saudara kita yang menjadi korban penipuan. Hal ini karena tergiur akan investasi bisnis bodong dan menyebabkan kerugian. Dan banyak saudara kita yang terkait sindikat barang-barang haram sehingga menjadi buronan kepolisian. Na'udzubillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah karena hoax akan membawa kita pada petaka? Bukankah karena hoax akan merusak hubungan keberagaman beragama? Dan bukankah karena hoax akan merusak persatuan dan kesatuan kita? Tentunya hal itu tidak akan kita inginkan terjadi di negara kita tercinta. Maka kita sebagai para pemuda, kita sebagai para remaja, mari berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Baca dan pahami undang-undang tentang ITE, yaitu nomor 19 tahun 2019. Jangan menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya,
karena itu akan menjadi bencana. Dan jangan menyinggung isu sara jika amarah tidak akan membara. Dan jangan menyebarkan link berita yang bohong, karena itu racun generasi. Kita sebagai para pemuda, mari kita menyebarkan kebaikan yang qulu qaulan sadida. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib akhiri maka dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, etika berkomunikasi telah diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Namun masih banyak rakyat Indonesia yang belum menjalankannya. Yang kedua, kita sebagai para pemuda, kita sebagai para remaja, mari kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan yang ketiga, mari kita waspada tentang berita hoax. Kita sebagai para pemuda, kita harus saring sebelum sharing. Yang qulu qaulan sadida. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahil ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahil ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.